Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Hema. Kali ini saya akan membahas soal PISA yang diperuntukkan untuk siswa SMP. Soal ini disusun oleh Riset Grup Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas FKIP UNS, Universitas 11 Maret ya, Surakarta. Nah, karena ini sudah selesai pas PAS-nya, penilaian akhir semester, kalian bisa mempelajari soal-soal PISA. Biasanya soal-soal PISA itu hampir mirip dengan soal AKM yang nanti akan kalian hadapi pada saat kelas 8. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Mana soal pertama? Nah, soalnya seperti ini. Kalian lihat di sini ada gambar roti lapis. Suatu industri rumah tangga memproduksi sebuah roti manis. Untuk membuat sebuah roti manis ukuran jumbo diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Nah, lihat, kalian amati bahan yang diperlukan. Oke. Kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, tipsnya Bu Hema adalah kamu langsung baca pertanyaannya saja. Jadi kamu nanti akan fokus pada apa yang harus dicari. Pertanyaannya, mana pertanyaannya? Di halaman 5. Oh, ini pertanyaannya adalah dengan jumlah stok yang ada di almari dapur, berapa buah roti manis jumbo yang mungkin dibuat? Oke, kita amati lagi datanya. Yang atas adalah bahan yang diperlukan, yang bawah adalah bahan yang tersedia. Oke, nah sekarang kita cek untuk tepung terigu. Tepung terigu tersedia 2.500. Ya, untuk tepung terigu tersedia 2.500, padahal yang dibutuhkan untuk satu buah roti hanya 250, sehingga bisa membuat ini 25.000 ya. Bisa membuat 100 roti. Sekarang kita cek gula pasir. Gula yang tersedia 4.000, yang dibutuhkan 40 gram. Berarti bisa membuat 100 roti juga. Sekarang kita cek susu. Susu bubuk tersedia 950, yang dibutuhkan 10, sehingga bisa membuat 95 roti. Nah, ini berarti ini karena gula pasir hanya mampu membuat 95 roti, berarti kita tidak bisa membuat 100 roti. Ini sudah kita corek ya. Sekarang kita cek untuk menteganya. Mentega tersedia 5.000, dibutuhkan hanya 30. Berarti bisa membuat 166 roti. Ini dibagi ya. Nah, ini berarti masih bisa membuat 95 roti karena 166 masih lebih dari 95. Sekarang kita cek garam. Garam tersedia 350. Setiap roti hanya butuh 2 gram. Ini bisa membuat banyak roti, yaitu 135 roti, banyak sekali. Ya, kemudian kita cek yang ragi. Ragi yang tersedia 750. Satu rotinya butuh 4 gram. Berarti bisa untuk membuat 187 roti. Nah, pertanyaannya adalah tadi berapa roti yang bisa dibuat? Nah, berarti jawabannya 95, yang paling sedikit ini. Karena kalau kita membuat 100 roti, nanti susu bubuknya kurang gitu. Kalau kita mau membuat 187 roti sesuai ukurannya ragi,
nanti bahan yang lain kurang, gulanya kurang, mentega kurang, tepung kurang gitu. Jadi jawabannya adalah hanya mampu membuat 95 roti. Gitu, paham ya? Jawabannya A. Sekarang soal yang kedua. Jika pemilik toko roti memutuskan mengurangi gula pasir 20% dari takaran awal, maka gula pasir yang diperlukan untuk membuat satu adonan roti adalah, berarti yang digunakan berapa persen untuk membuat? Dikurangi 20%, berarti yang digunakan hanya 80% ya. 80% itu 80 per 100. Kalikan takaran awal gula pasir berapa, kita lihat. Takaran awal gula pasir 40 gram. Oke, berarti dikali 40 gitu. Jadi 8 kali 4 32 gram. Jadi ini jawabannya 32 gram, nomor 2. Nomor 2 IC, uraian, bukan pilihan ganda. Jadi soal pisah seperti ini, ada yang pilihan ganda, ada yang uraian, bebas. Sekarang nomor 3. Nomor 3 masih dengan roti manis. Jadi roti manisnya ditambahkan coklat seberat 75 gram. Kemudian di oven, setelah matang beratnya bertambah menjadi 500 gram. Yang ditanyakan persentase berat coklat. Berat coklatnya itu 75 terhadap berat roti yang sudah matang. Berat roti yang sudah matang 500 kali 100 karena yang ditanyakan persentase. Oke, berarti 75 dibagi 5 hasilnya 15%. C. Itu gampang ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke, soal selanjutnya kalian disajikan sebuah gambar hidroponik. Ini tanaman hidroponik menggunakan peralon. Peralonnya seperti ini. Kemudian disajikan desainnya juga, gambarnya ini. Oke, peralon ini ada 3 jenis penghubung, yaitu yang bentuknya ini, terus bentuknya yang melengkung, dan yang bentuknya tabung. Oke, nah kita langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan keempat. Berapa banyak peralon penghubung berbentuk seperti ini? Yang dibutuhkan untuk membuat rak hidroponik dengan 5 baris paralon besar. Kita lihat komposisinya lagi, desainnya lagi. Ini 4 baris ya. Lihat, perhatikan, setiap satu peralon besar ini butuh 2 jenis peralon yang ditanyakan. Butuh 2 jenis peralon, 2 jenis penghubung. Nah, karena yang ditanya adalah 5 peralon, berarti harusnya ada 10 penghubung ya. Ada 10 penghubung. Tetapi pada di akhir ujung peralon ini penghubungnya beda. Karena yang terakhir beda, sehingga penghubung bentuk ini yang dibutuhkan adalah 10 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 9. Jadi hasilnya 9 buah. Oke. Sekarang pertanyaan yang kelima. Berapa banyak peralon penghubung berbentuk ini, berbentuk tabung ini, yang dibutuhkan untuk membuat rak hidroponik dengan 10 baris peralon? 10 baris. 10 baris ya. Kita hapus dulu. Kalau 10 baris. Sekarang kita lihat peralon batang. Batang itu berarti di pinggir ini ya. Setiap 2 baris ini ada 1, butuh 1. Maaf, gue mau ulangi. Ini ya yang ditanyakan. Nah, sekarang kita coba buat 10 baris. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti yang sini dan ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 juga. Butuh 9 juga ya, 9 buah. Sekarang nomor 6. Jika N adalah banyaknya peralon besar dan M adalah banyaknya peralon penghubung yang berbentuk melengkung ini, buatlah sebuah rumus dalam N untuk menghitung banyaknya paralon penghubung berbentuk melengkung yang dibutuhkan. Kita coba cek lagi gambarnya ya. Tadi yang ditanya peralon yang ini. Kita lihat setiap satu peralon besar butuh 2 peralon penghubung ya. Berarti ini setiap satu peralon besar butuh 2 peralon penghubung. Jadi ini misal N, ini M. Kalau peralon besarnya 1 butuh 2 penghubung, berarti 1 kali 2. Kalau N nya 2 berarti butuh 4. 4 tuh dari 2 kali 2. Kalau peralonnya 4 berarti butuh 4 kali 2, yaitu 8. Sehingga rumusnya adalah ini 1, 2, 4 ini adalah N kali 2 atau 2N. Jadi ini rumusnya adalah 2N. Oke, kita lanjut. Sekarang masalah bangunan. Ada campuran beton. Berdasarkan SNI, untuk membuat beton mutu 1, mutu terbaik, sebanyak 1 meter kubik digunakan campuran semen, pasir, dan kerikil dengan komposisi semennya 253 kg, pasir 869 kg, kerikil 1100 kg. Jadi ini ada pasir, semen, kerikil dengan komposisi yang di atas ini diaduk sehingga menjadi sebuah beton berukuran 1 meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah nomor 7. Jika akan dibuat 10 tiang beton, dimensinya 15 cm, 20 cm, 15 meter. Banyak sak semen ukuran 50 kg yang harus disiapkan adalah, kita hitung dulu ukuran betonnya. Tiap beton ukurannya 15 kali 20 kali, maaf, dalam meter saja ya, ukurannya dalam meter. 15 cm berarti 1,5, maaf, 0,15. meter kali 20 cm berarti 0,2 meter kali 15 meter. Ini dalam meter. Hasilnya adalah 0,45 meter kubik. Yang dibutuhkan, yang akan dibuat 10 tiang, berarti kalikan 10, sehingga akan memerlukan 4,5 meter kubik beton. Yang ditanyakan adalah semen yang dibutuhkan berapa sak. Karena setiap 1 meter kubik tadi butuhnya 253 kilo, berarti ini yang dibutuhkan 253 kilo kali 4,5 kubik. Hasilnya kemudian dibagi 50 kilo karena satu saknya isinya 50 kilo.
sehingga hasilnya adalah 22,77 sak. Nah, kita bulatkan, kan nggak mungkin beli koma, kita bulatkan berarti menjadi 23 sak. Jadi ini yang hasilnya B, 23 sak. Selanjutnya nomor 8, jika harga 1 sak semen ukuran 50 kilo 70.000, kemudian harga per 140 kilo pasir itu 270.000, harga per 1.350 kilo kerikil harganya 250, maka perkiraan total biaya semua untuk membuat 1 meter kubik beton adalah, tadi semennya butuh 253 kilo ya, yang semen. Berarti kita hitung untuk biaya semen ya, yang dibutuhkan 253, harga per 50 kilonya adalah 70.000, berarti dibagi 50 dikali 70.000, hasilnya adalah 354.200. Kemudian untuk kerikil, pasir dulu, pasir. Yang dibutuhkan untuk pasir adalah berapa tadi? 869. Pasir 869 kilo ya. Berarti 869 dibagi tiap 1.400 kilo harganya 270.000. Berarti hasilnya adalah 167.593. Sekarang untuk kerikilnya yang dibutuhkan sebanyak 1.001 kilo. Berarti menghitungnya 1.001 dibagi per 1.350 harganya 250, bagi terus dikali ya, ketemunya 185.370. Nah, ini kita total, kita jumlahkan, hasilnya adalah 707.163. Kita bulatkan ke atas, yaitu 708.000. Hasilnya berarti B. Soal selanjutnya nomor 9, ada sebuah kue, di bagian atas ini akan dilapisi coklat. Nah, data yang diberikan adalah cakupan luas 2 cm kuadrat per mili. Ini maksudnya setiap 1 mili, setiap 2 cm roti ini, kue ini membutuhkan 1 mili coklat gitu ya. Kemudian data banyaknya lapisan, jadi ini ada 3 lapis, yang harus dilapisi coklat. Kemudian langsung ke pertanyaannya saja. Ayu akan melapisi permukaan atas kue dengan coklat. Berapa mililiter coklat yang diperlukan Ayu? Nah, sekarang kita hitung luas permukaan kuenya dulu. Luasnya 20 kali 25. Berarti luasnya 500 ya. Luasnya 500 cm kuadrat. Nah, karena setiap mili itu butuh bisa melapisi 2 cm, berarti coklat yang dibutuhkan adalah 500 dibagi 2, yaitu 250 per lapis. Nah, ini karena ada 3 lapis, berarti 250 kali 3,
sama dengan 750 ml. Gitu ya. Selanjutnya nomor 10, Ayu tidak akan melapis coklat pada salah satu pojoknya yang berukuran 6 kali 10. Berapa mililiter coklat leleh, bukan coklat putih ya, ini berapa mililiter coklat leleh yang diperlukan Ayu. Oh, jadi roti ini di pojok sini yang ukuran 6 kali 10 ini tidak dileleti coklat. Berarti Ayu butuh leletan coklat berapa? Berarti di sini ya. Mencari luasnya berarti tadi kan 750 coklat yang dibutuhkan. Dikurangi, ini ukurannya 6 kali 10. 6 kali 10, ini luas yang tidak dileleti, kalikan 3 lapis. Kemudian ini dibagi 2 ya, karena setiap 2 cm membutuhkan 1 mili tadi ya. Oke, kita hitung 750 dikurangi 6 kali 10 kali 3 bagi 2. 3 kali 3 9 kali 10 kurangi 90. Jadi sama dengan 660. Ini jawabannya 660. Oke. Lanjut. Nomor 11. Masih kue. Kalkulator pelapisan kue sedang tidak dapat digunakan. Jadi error. Sehingga luas menggunakan rumus manualnya ini sebenarnya nggak ada kaitannya, langsung kita baca pertanyaannya saja. Pertanyaannya nomor 11, Ayu ingin menghias permukaan kue dengan coklat. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan coklat merek A dan B. Cakupan coklat A adalah sepertiga dari cakupan coklat B. Oh, berarti kalau ini pakai B, A-nya harus 3 kalinya. Karena A ini sepertiganya B. Kemudian ini untuk cakupan luas. Sekarang coklat A memerlukan 2 lapisan, tetapi coklat B hanya memerlukan 1 lapisan. Nah, kalau pakai B itu cuma 1, kalau pakai A harus 2 lapis. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan rumus, berapa kali lebih banyak coklat yang Ayu perlukan jika dia memilih coklat A daripada coklat B. Berarti ini kalikan aja. Ini kan sudah pakai logika tadi ya, 2 kali 3. Berarti ini pasti 6 kali lebih banyak dari B. Jawabannya C ya. Lanjut soal ke-12. Besi berongga memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai konstruksi penopang plafon dan rangka kanopi. 4 besi berongga yang berbentuk segitiga ditumpuk dengan susunan seperti gambar berikut. Nih ya. 3 besi dibariskan sebagai alas, 1 besi ditumpuk di atasnya. Tumpukan besi-besi berongga tersebut membentuk suatu segitiga dengan panjang sisi masing-masing 100. Berarti satu besinya ini panjangnya 50 ya. Sekarang pertanyaan nomor 12, berapakah besar sudut dalam pada setiap sudut segitiga tersebut? Karena ini segitiga sama sisi ya, maka sudutnya adalah 60 60 60. Sama semua, sudutnya sama. Oke, pertanyaan nomor 13. Salah satu besi dipasang pada kayu tegak dengan posisi sebagai berikut. Jarak ujung besi dengan permukaan kayu adalah H. Perkiraan H adalah, tadi kan ini 50 ya. Berarti yang sini 25. Oke, kita hitung pakai Pitagoras. Jadi H itu akar 50 kuadrat dikurangi
25 kuadrat. Oke, berarti akar 2500 kurangi 625, ya hasilnya akar 1875. Ya, ini lihat opsinya ABCD. Kalau 45 kuadrat itu hasilnya adalah 2025. Kalau 43 kuadrat hasilnya 1849. Kalau 41 kuadrat hasilnya 42, coba ya 42 saja. 42 kuadrat kita hitung hasilnya 1764. Nah, jadi yang paling mendekati dengan 1875 adalah 43, sehingga jawabannya B gitu. Oke, lanjut nomor 14. Kita disajikan sebuah indeks massa tubuh orang Asia dan Eropa. Jadi yang atas ini orang Eropa, yang bawah orang Asia. Dari tahun 1810 sampai tahun 1980. Ini negaranya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. 14. Berapa banyak lebihnya tinggi rata-rata laki-laki dewasa negara Belanda dibanding tinggi rata-rata laki-laki Indonesia pada tahun 1980. Kita lihat lagi diagramnya. Orang Belanda tahun 1980 itu berarti ini ya, ini Belanda ini berarti sekitar 183 ya, 183. Selisihnya dengan orang Indonesia di sini. Ini titiknya pas 164. Berarti 183 dikurangi 164 sama dengan 19 cm. Lanjut lagi. Nomor 15. Salah satu ukuran kebugaran manusia adalah dengan melihat indeks massa tubuh atau BMI. Oke, ini rumusnya, rumus BMI. Berat badannya satuannya kilo, tinggi badan satuannya meter. Yang ditanya laki-laki Prancis pada tahun 1980 yang berat badannya 77 kilo. Berarti BMI-nya sama dengan berat badan 77 dibagi tinggi badan kuadrat. Tingginya laki-laki Prancis. Oke, kita lihat dulu. Laki-laki Prancis berarti ini ya, 177. Oke, 177. Di situ ini kan senti. Kalau meter berarti 1,77 kuadrat. Oke, kita hitung berarti 77 dibagi 3,1329. Hasilnya adalah 24,6. Nah, ini hasil IBM-nya, indeks massa tubuh. Lanjut nomor 16. Perhatikan teks survei kebiasaan belajar di atas untuk menjawab soal nomor 16. Kita lihat di sebelumnya, ini di sini datanya. Oke, pertanyaannya saja langsung. Lengkapi setiap baris pada tabel berikut dengan salah satu dari peluang di bawah ini.
Jika seorang siswa peserta survei dipilih secara acak, peluang siswa yang terpilih lebih memilih belajar kelompok. Lebih memilih belajar kelompok. Di sini belajar kelompok jumlahnya ada 150. Berarti peluangnya 150 dibagi jumlah semua siswa. Ini 300. Berarti nek dijumlah 300 tambah 150 450. Berarti peluangnya ini disederhanakan dibagi 50 3 ya. Maaf, dibagi 150 ini dapat 1. 400 bagi 150 dapat 3. Berarti peluangnya di sini 1 banding 3, sepertiga. Sekarang yang kedua, jika seorang siswa peserta survei dipilih secara acak dan diketahui waktu belajar perharinya lebih dari 60 menit, peluang siswa tersebut lebih memilih belajar individu adalah yang lebih dari 60 menit berarti hijau. Yang belajarnya lebih dari 60 menit berarti hijau ya. Hijau ini nek ditambahkan berarti 175 tambah 98 sama dengan 273. Peluang siswa tersebut lebih memilih belajar individu. Yang belajar individu yang 175, berarti peluangnya 175 per 273. Ini coba disederhanakan, dibagi 7 berarti dapatnya 25 per 39, sehingga peluangnya di sini hasilnya 25 per 39. Oke, pernyataan berikutnya adalah jika seorang siswa peserta survei dipilih secara acak dan diketahui siswa tersebut lebih memilih belajar kelompok, peluang siswa tersebut belajar kurang dari 60 menit per hari adalah, kita cek yang belajar kelompok. Yang belajar kelompok ada berapa? Yang belajar kelompok ada 98 tambah 52 ada 150 ya. Yang ditanyakan peluang siswa belajar kurang dari 60 menit. Kurang dari 60 menit. Berarti yang biru 52 ya. Tadi jumlah semuanya 150. Sehingga kalau disederhanakan bagi 2, 26 per 75 ya. Ini berarti 26 per 75. Selanjutnya ada seperti ini data. Jadi ini ada 2 untuk jenjang SMP dan SMA. Kita langsung pertanyaannya saja. Pertanyaannya adalah ini, jika dipilih 1 orang siswa peserta survei secara acak untuk setiap subsampel SMP dan SMA, kategori mana yang lebih berpeluang untuk memilih belajar individu? Oke, kita lihat. Untuk memilih belajar individu berarti untuk siswa SMP lebih besar yang hijau. Hijau berarti belajar kurang dari 60 menit. Belajar kurang dari 60 menit. Untuk yang SMA individu lebih banyak yang biru. Biru berarti yang lebih dari 60 menit. Ya, sesimpel itu. Sekarang selanjutnya ini datanya, ini survei kebiasaan belajar lagi. Seperti ini. Coba pertanyaannya apa? Nomor 18. Nah, ini. Banyaknya siswa yang lebih memilih belajar kelompok. Dari sampel keseluruhan,
sama dengan banyaknya siswa. Jadi ini banyaknya siswa yang lebih memilih belajar kelompok dari subsampel 1 ditambah dengan banyaknya siswa yang lebih memilih belajar kelompok dari subsampel 2. Namun persentasenya ini beda. Kenapa? Kenapa banyaknya dan persentase? Banyaknya ini sama, tapi persentasenya kok beda? Alasannya adalah karena B, total siswa dari setiap subsampelnya berbeda. Jadi total siswanya berbeda. Ini total siswanya berbeda. Ini semuanya. Dan ini totalnya berbeda, makanya jumlah dan persentase itu tidak sama. Gitu ya. Lanjut. Diberikan data COVID, ada provinsi, banyaknya yang positif, banyaknya yang sembuh, dan persentase yang sembuh. Sekarang langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaannya 9. Dengan menggunakan data pada tabel di atas, jawablah pertanyaan bawah ini, centang ya atau tidak. Pertanyaan pertama, rata-rata persentase orang yang sembuh dari coronavirus kurang dari 20%. Yang sembuh dalam persentase, di sini semuanya lebih dari 20%, berarti jawabannya tidak. Kedua, banyak orang yang sembuh dari corona di Jawa Barat 3 kali lipat dari Papua. Jawa Barat 4.000, Papua 2.000. Berarti enggak sampai 3 kali lipat. Jadi ini salah ya, jawabannya tidak. Yang ketiga, hampir setengah dari orang yang positif corona di daerah di DIY sembuh. Hampir setengah yang sembuh. Kita lihat DIY. DIY itu yang positif 1.000, yang sembuh 600. Karena ada kata hampir, nih, hampir setengah, berarti harusnya kurang dari setengah. Sedangkan 600 ini lebih dari setengah. Berarti pernyataan yang ketiga ini juga tidak ya, salah. Sekarang yang keempat, persentase orang yang sembuh di Kalimantan Selatan 1/3 dari Papua. Kalimantan Selatan persentase ya, 1/3-nya Papua. Papua 61. Harusnya kalau 1/3 ya sekitar 20-an. Nah, ini 40, berarti ini juga salah. Semuanya salah pernyataannya. Sekarang nomor 20. 2 provinsi mana yang mempunyai persentase kesembuhan terendah? Yang terendah adalah provinsi, persentase ini lihat, terendah 38 ya, Jawa Barat. Jadi ini Jabar. Kemudian provinsi dengan persentase kesembuhan kedua terendah. Kedua adalah Kalimantan Selatan. Ya. Yang kedua Kalimantan Selatan. Kalsel. Sekarang nomor 21. Manakah satu dari provinsi berikut yang memiliki banyak orang positif corona? Di sini ada Sumber, Bali, Papua, Kalsel. Kita lihat Sumber 900. Yang ditanya persentase atau jumlah? Banyak orang positif berarti jumlah ya. Sumber 800. Sumber mana? 900. Kemudian Bali 300, 3000. Mana lagi? Yang banyak ya, Papua sama Kalimantan Selatan. Paling banyak mana? Papua 2000, Kalimantan Selatan 4000. Berarti paling banyak Kalimantan Selatan. Sehingga jawabannya D. Oke. Sudah selesai ini lembar untuk refleksi anaknya. Udah itu saja dari Bu Hima ya. Soal AKM. AKM itu yang mengerjakan nanti kelas 8 atau kelas 9, kadang juga dikasih latihan yang bagus untuk
melatih kecerdasannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.